Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian sehat ya hari ini dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, untuk pertemuan ketiga kali ini yaitu masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu menerapkan konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran, serta KD 4.1 menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Oke, materi kali ini yaitu pengukuran ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa melakukan pengukuran dengan pembacaan hasil skala pengukuran yang benar ya, dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada pengukuran. Oke, kita mulai langsung ya pada materinya. Yang pertama, oke, apa sih itu mengukur ya? Mengukur atau measure ya. Oke, seperti ini. Kalian bisa mengukur pakai jengkal atau menggunakan alat ya. Oke, apa sih itu pengukuran atau mengukur? Mengukur adalah menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Oke, di sini ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang ya yang kalian sering pakai adalah penggaris ya. Kemudian kalian juga waktu di SMP belajar menggunakan mikrometer scoop dan juga jangka sorong ya. Untuk ketelitian penggaris ini paling besar yaitu 1 mm, untuk jangka sorong 0,1 mm, dan mikrometer scoop memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi di antara ketiga jenis alat ukur panjang ini yang paling teliti, yang mempunyai ketelitian tertinggi adalah mikrometer scoop, yaitu 0,01 mm. Ya, yang kedua alat ukur massa. Alat ukur massa yaitu bisa timbangan badan, bisa juga naraca ya. Oke, alat ukur waktu bisa stopwatch, bisa jam ya, dan lain-lain. Kemudian di sini ada alat ukur suhu. Alat ukur suhu yang biasa dipakai adalah termometer. Di mana termometer bisa ada termometer digital ataupun termometer manual. Alat ukur tekanan. Nah, salah satu alat ukur tekanan yang paling sering kalian pakai nanti di keperawatan khususnya ya, yaitu tensimeter. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skala meternya ya? Sekarang apa sih itu skala meter? Skala meter itu adalah bagian angka atau strip yang akan dibaca atau ditunjukkan oleh jarum sebagai hasil pengukuran. Jadi kan kalian ada alat ukur yang berupa garis-garis ya atau strip, kemudian ada jarum untuk penunjukan skalanya. Nah, itu namanya skala meter. Nah, bagaimana sih cara membaca skala meter? Oke, di sini ada kita hitung harga satu stripnya dulu. Ketika harga satu stripnya sudah tahu, nanti tinggal ditambahkan ya skalanya bagaimana aja. Untuk menentukan harga stripnya, ini sama dengan batas skala atas dikurangi batas skala bawah dibagi jumlah stripnya. Oke, nah Ibu akan contohkan ya. Jadi ingat, harga satu stripnya itu adalah batas skala atas dikurangi batas skala bawah dibagi jumlah stripnya. Nah, di sini ada contoh ya yang menggunakan pakai skala strip jarum ya. Di sini batas skala atas misalnya kita pilih 100, berarti skala bawahnya adalah 0 ya, berarti 100 batas skala atas 100 dikurangi batas skala bawahnya itu 0 dibagi jumlah stripnya. Jumlah strip di antara 0 sampai 100. Antara 0 sampai 100 kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 strip ya, berarti 100 dikurangi 0 dibagi 10 sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Berarti harga satu stripnya itu adalah 10. Berarti kalau kita mulai dari 0, berarti strip berikutnya ini adalah 10. Strip berikutnya berarti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Seperti itu.
Ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau belum bisa dipahami, ada contoh soal satu lagi. Nah, di sini ada 0, 10, 20, 30. Nah, kita hitung harga satu stripnya dulu ya. Oke, ingat batas skala atas dikurangi batas skala bawah dibagi jumlah strip. Batas skala atas misal kita pilih 10. Ya, berarti batas skala bawahnya adalah 0. Berarti 10 dikurangi 0 dibagi jumlah stripnya. Jumlah stripnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Berarti dibagi jumlah stripnya adalah 10. Oke, berarti 10 dikurangi 0 sama dengan, sorry di sini ada kesalahan ya, harusnya 10 dikurangi 0 adalah 10. Ya. Dibagi 10 itu sama dengan 1. Berarti harga satu stripnya itu adalah masing-masing ditambahkan 1. Oke, kita hitung ya. Di sini 0. Berarti di sini satu strip berikutnya adalah 1. Kemudian strip berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. Karena kenapa kita harus tahu harga satu stripnya? Karena setiap alat ukur itu memiliki skala yang berbeda-beda, skala meter yang berbeda-beda. Ada yang jumlah stripnya itu 10, ada yang jumlah stripnya itu 5, ada yang 2 dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara membaca atau menghitung harga satu strip skala meter. Ya, di sini ada beberapa kesalahan dalam pengukuran ya. Yang pertama kesalahan alat. Kesalahan alat, ada beberapa alat yang harus dikalibrasi. Kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi itu menentukan titik nolnya. Jadi misalnya kalau kamu nimbang, jarumnya itu pertama sebelum kamu naik ke timbangan itu jarumnya itu pertamanya nggak ke 0. Kan itu nggak akan akurat kan ketika kamu naik kan, misalnya jarumnya itu ada di angka 1 misalnya. Ya berarti ketika kamu ngukur, kamu naik ke timbangannya berarti tidak sesuai kan dengan hasil yang seharusnya gitu. Karena apa? Karena kelebihan 1 tidak di angka 0 gitu. Jadi kalibrasi itu harus jarumnya itu harus berada di angka 0 seperti itu. Kemudian ada yang kedua kesalahan pengamatan akibat kesalahan paralaks atau kesalahan sudut pandang terhadap suatu titik ukur. Jadi ketika kamu melihat pengukuran skala, melihat skala ukurnya itu harus lurus ya posisinya, tidak dari kanan, dari kiri ataupun dari atasnya seperti itu. Jadi harus dari depan. Oke, yang ketiga kesalahan lingkungan. Misalnya ada beberapa alat ukur yang suhu lingkungan itu berpengaruh, misalnya termometer suhunya dingin ya di ruangannya. Jadi ketika kamu masuk di ruangan dingin tersebut kan ada pengaruh ya dari lingkungan. Dan yang keempat adalah kesalahan teoritis. Ya, kemudian di sini ada yang kedua kesalahan acak. Kesalahan acak di sini yang pertama menghasilkan hamburan data di sekitar rata-rata. Yang kedua sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Yang ketiga kesalahan acak sering dapat dikuantisasi melalui analisis statistik sehingga efek kesalahan acak terhadap suatu besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Oke, di sini ada contoh soal pembacaan skala. Yang pertama di sini penggaris ya, pengukuran panjang. Nah, kalian tadi sudah baca ya, kalau penggaris mudah ya, nggak usah dipakai hitung harga satu stripnya, kalian sudah tahu bahwa harga satu stripnya ini adalah 1 mm atau 0,1 cm ya. Jadi kalau di sini, ini kan bendanya kita anggap di sini yang hitam ya, yang hitam. Berarti berapa hasil skala dari pengukuran benda hitam tersebut? Berarti kan di sini 6. Ya, 6 karena di sini harga satu stripnya itu 0,1 berarti di sini 6,1, 6,2, 6,3. Berarti hasil pengukuran panjang benda hitam tersebut adalah 6,3 cm. Oke, contoh soal yang kedua di sini ada pengukuran massa yaitu pakai neraca 3 lengan. Ada lengannya, kenapa sih 3 lengan? Karena ada 3 lengannya ya, ada lengan belakang, tengah dan depan. Nah, di sini caranya gimana? Di sini
Di sini 0 ya, ini 100, skala 100, ini 200, ini 300, ini 400, ini 500 ya. Di sini ada apa namanya? Penulisannya agak bergeser ya, padahal di sini satu skalanya ini adalah 100, ini 200, 300, 400, 500 di sini harusnya ya. Berarti di sini karena anting yang belakang ini menunjukkan skala 300 ya, berarti di situ adalah 300 gram. Yang kedua antingnya, di sini yang kedua antingnya ada di angka 70. Berarti skala lengan tengahnya, posisi anting tengahnya di sini menunjukkan 70 gram. Ya, kita tulis dulu 300, tadi 300, di sini 70. Kemudian yang anting paling depan yaitu skala satuannya di sini menunjukkan ini 1, ini 2, 3, 4. Jadi 4 ya. 4, di sini 5 ya, di sini 6, di sini 7, di sini juga ada pergeseran ya sedikit ya. Jadi agak ini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 di sini 5,1, 2, 3, 4 ya, berarti 5,4 gram. Nah, begitu karena ada 3 lengan, berarti kita jumlahkan semuanya sehingga di sini massa bendanya adalah 375,4 gram seperti itu. Ya. Nah, di sini ada pengukuran pada timbangan badan ya. Timbangan badan di sini kita kalau kamu bingung stripnya ini berapa, boleh dihitung lagi ya tadi dengan cara batas skala atas dikurangi batas skala bawah dibagi jumlah strip. Misal di sini kan jarumnya menunjukkan di antara 120 sampai 140 kan. Berarti di sini batas skala atasnya 140 dikurangi batas skala bawahnya 120. Berarti 20 kan dibagi jumlah stripnya di sini 1, ketutupan yang merah-merah ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Berarti 20, tadi 20, hasil pengurangannya 20 dibagi 4, itu adalah sama dengan 5. Berarti harga satu stripnya itu adalah 5. Ya, berarti kalau di sini 120, berarti di sini ditambahkan 5, berarti jadi 125. Kalau yang kedua, strip yang kedua berarti 130. Strip yang ketiga berarti 135. Di sini strip yang keempat terjadi 140. Jadi masing-masing tambahannya adalah 5 satu stripnya ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi satu lagi. Di sini ada termometer ya. Termometer di sini hasil pengukurannya adalah yang merah-merahnya ini ya. Yang merah-merahnya ini apa sih? Yang merah-merahnya ini biasanya ada alkohol, bisa juga air raksa ya, tapi banyakan sih yang aman itu alkohol cairannya ya. Nah, di sini pembacaan skalanya gimana? Nah, kalau kamu bingung ya harga satu stripnya berapa, bisa dihitung dulu ya. Jadi di sini harga stripnya kan di antara 30 sama 20 ya, berarti jadi 30 dikurangi 20, 10. Nah, di antara jumlah stripnya di antara 20 sampai 30 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 ya. Berarti 30 kurang 20, 10. 10 bagi jumlah stripnya juga 10. Berarti 10 bagi 10 adalah 1 ya. Berarti harga satu stripnya itu masing-masing ditambahkannya 1. Berarti kalau di sini 20, berarti di sini 21 ya. Kemudian naik lagi 22 di strip kedua. Di strip ketiga 23. Di strip keempat berarti 24 derajat Celcius seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham ya apa yang dijelaskan. Kalau misalnya masih kurang paham, boleh ditanyakan lewat WhatsApp group ya kalau kurang jelas. Oke, nah ini ada latihannya nih ya. Silakan kalian tulis aja di buku masing-masing ya. Jadi di sini ada skala yang kanan, ada skala yang kiri ya, ditulis dua-duanya ya. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi ada 4 latihannya. Itu untuk latihan membaca skala ukur. Nah, untuk tugasnya kalian
cari alat ukur apa saja yang ada di rumah kalian ya. Dua, kalian ukur dua buah benda, terserah mau benda apa saja dan alat ukurnya juga apa saja. Nah, dari alat ukur tersebut nanti difoto skalanya ya. Jadi difotokan skalanya biar kelihatan. Nah, kemudian di sampingnya berapa hasil pengukurannya gitu ya. Jadi kalian foto atau kalian tulis boleh, terserah mau digambar boleh, mau difoto juga boleh ya. Kemudian hasil pengukurannya berapa, seperti itu ya. Jadi dua aja, dua. Jadi untuk keterampilannya, kalau tadi kan untuk pengetahuan ya, jadi latihan membaca skala ukur. Nah, sekarang untuk keterampilannya kalian mengukur sendiri ya dengan alat yang ada di rumah kalian. Misalnya pasti ada dong ya, penggaris pasti ada ya. Atau ada yang punya timbangan boleh pakai timbangan. Terus ada yang pakai termometer boleh kalau ada yang punya manual. Oh iya, alat ukurnya harus manual ya, nggak yang digital. Karena kalau digital kan tinggal dilihat saja gitu. Jadi yang harus ada skalanya. Ya, yang manual harus ada skalanya. Oke ya, jadi alat ukurnya apa saja bebas dan yang diukur juga bebas apa saja. Yang penting ada fotonya ya, foto pengukurannya. Jadi ada bendanya, ada skalanya bagaimana, jadi biar ibu kelihatan, biar bisa ngoreksinya, oh ini jawabannya sudah betul atau belum ya, di sampingnya hasil ukurnya. Oke, segitu aja dari ibu ya, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.